kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan fisika yang memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep fundamental pada keilmuan fisika. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan analitis dan kritis. Kemudian, mahasiswa juga dapat meningkatkan kemampuan praktis melalui praktikum, sehingga diharapkan mahasiswa siap menjadi pendidik yang kompeten. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan fisika dasar secara komprehensif, meliputi pengukuran dan vektor, mekanika pada kinematika dan dinamika, kemudian ada usaha energi, statika dan dinamika fluida, impuls momentum, serta termofisika. Adapun pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan berpusat pada mahasiswa atau student centered learning, yang mana mahasiswa secara aktif terlibat dalam kegiatan perkuliahan. Kompetensi umum yang diharapkan dalam perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun kompetensi khusus yang diharapkan pada perkuliahan ini yaitu mahasiswa dapat memanfaatkan dan mengelola laboratorium fisika dalam menunjang pembelajaran fisika dengan mengintegrasikan teknologi dan lingkungan. CPNK yang digunakan dalam perkuliahan ini antara lain yang pertama, menguasai konsep-konsep dasar keilmuan tentang gerak, dinamika gerak, getaran, dan termodinamika yang mencerminkan kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Yang kedua, mengambil keputusan strategis berdasarkan data dan informasi yang telah dilakukan baik secara praktek maupun teori untuk memilih berbagai alternatif solusi. Ketiga, mahasiswa diharapkan dapat bertanggung jawab pada tugas menyusun laporan praktikum, laporan kinerja hasil percobaan, dan tugas-tugas terkait, kemudian pembuatan alat sebagai penerapan konsep, serta dapat memaparkannya dalam seminar. CPNK ini dikembangkan ke dalam sub CPNK yang terdiri dari 7 sub CPNK pada mata kuliah fisika dasar untuk menilai capaian mahasiswa secara lebih terukur lagi. Antara lain yang pertama, sub CPNK-nya yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip penjumlahan vektor dengan pendekatan geometrik dan analitik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis besaran-besaran fisis pada graf 1 dimensi dan graf 2 dimensi serta menerapkannya dalam kegiatan percobaan di laboratorium. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda serta menerapkannya dalam percobaan hukum Newton. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan beban energi, serta hukum kekekalan energi untuk menyelesaikan permasalahan gerak. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis hukum-hukum pada fluida statik dan menerapkannya dalam kegiatan praktikum. Keenam, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara gaya dan gerak getaran serta menerapkannya dalam percobaan getaran harmonis sederhana. Ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor dan menerapkannya dalam percobaan kalor di laboratorium. Nah, mata kuliah ini disampaikan dengan menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery ini meliputi pemberian dilakukan di awal semester pada pertemuan pertama, yaitu bertujuan untuk menyampaikan isi dari LPS dan program kuliah. Kemudian dilakukan juga pada setiap awal pertemuan yang merujuk pada penjelasan materi yang akan dipaparkan pada pertemuan tersebut. Kemudian interaction ini bertujuan untuk memaparkan materi yang melibatkan berbagai strategi dan metode, antara lain yang digunakan dalam perkuliahan yaitu interaktif lecturing, kemudian collaborative discussion, peer feedback yang dapat dilakukan saat asesmen formatif, kemudian ada project based learning atau case study juga yang merupakan tugas mahasiswa untuk mengumpulkan project nanti di saat UTS maupun UAS. Kemudian asesmen yang digunakan yaitu meliputi asesmen diagnostik yang dilakukan di awal perkuliahan, kemudian ada asesmen formatif di setiap akhir pertemuan dan asesmen sumatifnya pada saat UTS dan UAS. Untuk referensi
dasar dikembangkan sendiri oleh tim dosen. Adapun kriteria dan standar penilaian pada perkuliahan ini meliputi aktivitas partisipatif dengan bobot penilaian 5%, kemudian hasil proyek atau case study-nya, case method-nya dengan bobot 50%, ada penugasan mandiri dan terstruktur 5%, kemudian ada dari penilaian UTS dan UAS sebesar masing-masing 20%. Nah, berikut ini ada contoh pembelajaran yang saya terapkan dalam perkuliahan fisika dasar, yaitu pada pertemuan keempat pada materi dinamika partikel. Ini dilakukan pada mahasiswa semester 1 semester ganjil 2024-2025. Adapun tujuan perkuliahannya antara lain yang pertama, melalui diskusi interaktif dan demonstrasi sederhana, mahasiswa di sini diharapkan mampu menjelaskan hukum 1 Newton, 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kemudian ada juga melalui pemecahan masalah, yaitu berdasarkan problem statement yang diberikan berupa kasus sistem benda pada bidang datar maupun bidang miring, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis bagaimana nanti hubungan gaya, massa, dan gerakan benda, kemudian yang akan konsep tersebut akan diterapkan ke dalam hukum-hukum Newton dengan penggambaran diagram bebas gaya. Demikian untuk videonya dapat disaksikan sebagai berikut. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran mari kita berdoa. Saja boleh. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan supaya kita bisa kita pahami dengan baik. Doa dipersilakan. Ada yang tidak hadir hari ini? Pada perkuliahan pagi ini kita akan bahas mengenai konsep gaya-gaya dan hukum Newton. Tujuan dari perkuliahan ini kita akan menganalisis bagaimana nanti hubungan massa dengan kecepatan dan menerapkannya dalam kasus fisis. Saya ingin review sedikit pertemuan kita sebelumnya. Kalau kalian masih ingat, kita belajar tentang apa ya? Jadi kita masuk ke pembahasan gaya. Jarak, pemindahan. Ini adalah konsep-konsep apa sih? GLBB. Ya, konsep gerak ya, masih mengenai gerak, tapi belum ada berbicara mengenai gaya. Masih dasar dari gerak ya. Apa aja sih yang bisa kita tentukan gitu dari gerak suatu benda? Jaraknya. Ya, benda bergerak, kita bisa menentukan bagaimana posisinya, posisi awal dan posisi akhir, pindah jarak dan perpindahan. Di sini ada perubahan jarak ataupun perubahan perpindahan itu akan menghasilkan suatu besaran baru, yaitu kelajuan dan kecepatan. Juga akan mengalami perubahan lagi, gitu. Perubahan kelajuan dan kecepatan akan menghasilkan kecepatan. Apa yang membedakannya dengan dinamika? Bisa dinamis, artinya pernah dengar kan kata dinamis? Dinamis itu namanya apa sih dalam sesuatu yang berubah gitu ya. Jadi menyebabkan suatu benda bergerak itu apa sih? Ini ada posisi saya berikan apa yang menyebabkan dia bergerak berpindah. Dorongan berupa dorongan atau tarikan. Secara sederhana dorongan tarikan itu adalah posisi dari Nah, kira-kira ini konsep-konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi ada mengenai konsep-konsep gaya, kemudian jawabannya nanti dengan menaikkan dengan hukum 1 Newton pada kerangka inersia, hukum 2 Newton, hukum 3, kemudian analisis sistem menggunakan hukum-hukum Newton. Tadi kita sudah memiliki sedikit mengenai gaya. Nah, apa sih gaya itu apa sih? Pengaruh ya, yang bisa
mengubah gerak suatu benda. Jadi ada namanya contact force, ya, gaya kontak. Ada yang namanya field force. Field force itu apa? Gaya medan, ya. Dia tanpa kontak langsung, tapi dia menyebabkan adanya gaya. Gaya. Contoh kontak force tadi, misalkan saya memberikan tarikan atau dorongan ke kursi ini, gitu ya. Jadi ada kontak langsung antara tangan dengan kursi. Gaya medan, apa aja sih contohnya? Ya, kalau kalian punya magnet ketika didekatkan tanpa disentuh lah, didekatkan saja, maka dia akan tertarik tarikan atau dorongan, ya. Apalagi ya? Medan gravitasi, buktinya apa? Itu adalah gaya. Nah, benda jatuh, gitu kan? Apa yang menyebabkan dia bisa jatuh? Tarikan gravitasi. Berarti di situ ada interaksi antara dua benda bermassa. Apa massa yang mana? Massa bumi dan massa spidol ini, gitu kan? Ya. Ada satu lagi, gaya medan listrik. Yang ditimbulkan oleh listrik, ya, muatan listrik. Muatan listrik ada apa jenisnya? Ada muatan positif, ada muatan negatif, proton dan elektron. Ketika dia berinteraksi sejenis, maka dia akan tolak. Ada empat jenis gaya fundamental yang membentuk alam semesta ini. Alam semesta ini terbentuk oleh 4 jenis gaya fundamental ini. Apa aja itu? Gravitasi, gaya ditentukan oleh medan listrik dan medan magnet, ya. Gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah. Di antara keempat gaya ini, mana yang paling lemah? Paling lemah adalah gravitasi. Yang paling kuat? Ya. Kita masuk ke hubungan antara massa dengan berat. Kamu timbangannya berapa? 53 kg. Tadi kategorikan massa atau berat? Berat Mariatul 53 kg. Benar atau salah? Yang benar apa? Massa. Massa dengan berat. Menurut saya kalau massa itu dari bendanya sendiri. Nah, kalau berat dia dikalikan dengan dikalikan. Kalau berat itu W sama dengan M massa kali gravitasi. Massa itu adalah bendanya sendiri. Karakteristik dari yang dimiliki oleh suatu benda yang bentuknya massa. W adalah massa dibalik gravitasi. Kalau anaknya massanya 50 kg, berarti dengan yang berada di dengan gravitasi kita anggap segitu akan sementara gravitasi di bulan itu sekitar 1/6 dari gravitasi di bumi. Jadi kalian bisa menghitung berapa berat kalian di bumi, di bulan, di Jupiter, di Saturnus. Sekarang ini jenis-jenis dari gaya, ada beberapa jenis gaya yang nanti akan kita identifikasi bersama lagi. Baik, pertama, coba kalian identifikasi gaya yang dia tegak lurus permukaan, yang pertama itu tegak lurus surface permukaan benda yang
gaya direction itu menjadi gesek. Normal. Always directed downward, selalu mengarah ke bawah. Gaya berbalik. Gaya yang disebabkan oleh asperity itu apa? Ya, kekasaran gitu ya, kekasaran permukaannya. Jadi dia juga tidak dipengaruhi oleh luasan permukaan. Ya, friction ya. Ini termasuknya adalah friction. Gaya yang disebabkan oleh stretch string, tali yang diregangkan gitu kan, namanya gaya tension, tegangan tali. Nah, ini yang paling penting adalah ini kita masuk ke pribadi diagram. Apa artinya? Diagram tidak bebas. Gaya. Jadi ini banyak kasus ya, kasus-kasus yang akan kita analisis nantinya menggunakan hukum tapi kita harus menggambarkan bagaimana diagram gaya pada tiap masing-masing sistem benda itu bekerja, gitu ya. Contoh yang pertama itu ya, ada benda di atas permukaan. Gaya apa aja sih yang bekerja di situ? Ada berat, kemudian ada normal, kemudian ada mobil di jalanan, ada gaya apa aja di situ? Yang pertama berat. Benda bermassa pasti punya berat. Kemudian apa lagi? Ada gaya gesek di ban. Kalau jalanannya kasar berarti ada gesekan. Kemudian bannya itu menyentuh aspal nggak? Ban yang menyentuh aspal itu punya gaya normal. Kalau misalkan aspalnya kasar, laju mobil ke depan, maka ada gaya biasanya melawan geraknya, gitu ya. Kemudian untuk misalkan ada foto yang digantung, kalau kalian lihat apa aja sih gaya itu? Ada gaya pilonasi. Talinya ini kan tali sama atau berbeda ini talinya? Sama. Tapi ganti. Tegangan talinya sama kan begitu sudutnya sama ya? Talinya satu lah. Dua. Sedangkan figuralnya juga punya berat, yaitu punya weight bawah. Kemudian misalkan ada sebuah tangga yang disandarkan ya, disandarkan ke dindingnya smooth wall, berarti dindingnya licin, ya kan? Kemudian lantainya rough floor, lantainya kasar. Kira-kira tangga tadi bergesernya kemana sih? Kiri. Inikah atau inikah tergelincirnya kemana gitu? Ke kiri, Bu. Tergelincirnya pasti gini kan? Ya. Kalau misalnya dia tergelincir gini, gitu kan? Jadi kalau gerak dia ke sini maka ada friction yang melawan geraknya, gitu kan? Nah, tangganya punya massa maka dia punya berat. Di masing-masing komponen dari lantai maupun dinding di situ ada normal yang tegak lurus. Sebenarnya banyak lagi kasusnya. Jadi kalian bisa menggambarkan bagaimana gaya-gaya pada sistem benda itu, ya. Jangan sampai salah. Ini kalau bendanya dimiring, ya beratnya tetap menuju pusat, tidak diiring gini gitu ya. Kemudian normalnya tetap tidak lurus dengan permukaan gitu ya. Jadi sekarang kita sudah bisa mengidentifikasi komponen-komponen gaya, kita masuk ke apa di situ benar? Orang bersepeda, kemudian tiba-tiba dia tersandung sepedanya menabrak
Balok kah, bukankah, sehingga menyebabkan orang tersebut terlempar terdorong ke depan. Kenapa nggak terdorongnya ke depan? Jadi ya. Kenapa terdorongnya ke depan? Karena ada Kenapa orang yang tadinya bergeraknya ke sana tiba-tiba dia dipaksa untuk berhenti, terdorongnya ke depan? Ya, ada lagi kasusnya sit down. Pengaman. Pernah kan? Merasakan pergi yang di mobil misalkan. Kemudian ketika mobil tiba-tiba ngerem, terdorong tubuh penumpang yang ada, silakan terdorong ke depan. Sementara ketika gas bahwa suatu objek atau benda itu akan terus dalam keadaan diam atau terus dalam keadaan bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya luar yang bekerja. Lalu hukum 2 Newton, kita mengidentifikasi bagaimana hubungan gaya, massa dan percepatan. Coba lihat, ini ada seseorang mendorong troli. Massa troli yang didorong sama atau berbeda? Massa bendanya sama atau berbeda? Nah, massa satu dan dua sama. Dengan gaya yang sama atau berbeda? Gayanya beda. Gaya mana yang lebih besar? Yang di bawah. Ini kan besar yang bawah. Dengan massa yang sama, dengan gaya yang berbeda, mana yang menghasilkan kecepatan yang lebih besar atau peningkatan perubahan kecepatan misalnya dia menjadi bergerak, mana yang lebih besar? Yang bawah. Nah, sekarang kasus yang kedua. Nah, di sini coba lihat massa bendanya 1 dan 2 keadaannya bagaimana? berbeda. Lebih besar massa yang kedua. Dengan gaya dorongnya bagaimana? Dorongnya mendorong dengan gaya yang sama besar. Ya, berarti untuk gaya yang untuk F yang kita buat konstan, untuk F konstan, bagaimana hubungan percepatan dengan massanya? Kecepatan yang dihasilkan berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan massa? Terbalik. Terbalik. Ini percepatan yang besar atau kecil? Besar. Massa yang kecil atau besar? Kecil. Massa kecil percepatan Besar. besar. Ini massa besar percepatan Kecil. Berarti berbanding terbalik. Percepatan berbeda berbanding lurus dengan gaya, resultan gaya yang bekerja pada benda itu, gitu kan? Dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kali ini mau ini hukum dia untuk mengenai aksi reaksi. Jika ada 2 objek yang berinteraksi, maka objek 1 dan objek 2 itu memiliki gaya yang sama besarnya berlawanan. Kemudian aksi reaksi. Sebelum kita masuk ke evaluasi dari pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan terkait konsep gaya-gaya dan hukum 1, 2, dan 3. Sudah jelas? Cukup jelas ya. Ini coba kalian masing-masing itu udah ada kertas di mejanya masing-masing. Tolong dikerjakan di problem ini. Satu soal bagaimana solusinya sih? Atau per kelompok boleh 3-3 ya, 3-4 gitu ya. Jadi ada 3 kelompok. 3 kelompok ya, 3, 4, 4.
kekuatan dan gaya yang dijelaskan dalam buku pengetahuan. Kesimpulan apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Kesimpulan yang ingin saya dapatkan Bu, bahwa gerak itu bisa kita diatur oleh 3 jenis hukum yang pertama, hukum yang kedua dan hukum yang ketiga untuk gerak-gerak sederhana. Dan juga dari pembelajaran tadi kita tersimpulkan bahwa tidak hanya ada gaya-gaya yang dilakukan secara kontak, tapi juga ada gaya yang dipengaruhi oleh suatu beda. Dan ini ada beberapa jenis juga seperti interpretasi, listrik, dan Terima kasih. Kita close dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kalian kalau baca chapter halaman 1 sampai 139 ya. Buat pembahasannya yang materi selanjutnya itu kita akan belajar mengenai gerak meningkat ya, tentang aplikasi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tidak ada pertanyaan?